Penjelasan tema. Tema dari tugas ini adalah pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan data panel yang mencangkup beberapa tahun dan beberapa provinsi untuk melihat bagaimana tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tujuan analisis 1. Mengidentifikasi hubungan. Menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Model regresi data panel. Menggunakan model regresi, Fixed Effects, dan Random Effects untuk menentukan model yang paling tepat dalam menjelaskan data. 3. Rekomendasi kebijakan. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya investasi dalam pendidikan dan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi, serta implikasi kebijakan yang relevan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat. Deskripsi masalah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu wilayah. Namun, tidak semua provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama. Beberapa provinsi tumbuh lebih cepat sementara yang lain tertinggal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat dan alokasi pengeluaran pemerintah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah seperti untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi. Namun, seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut terdapat pertumbuhan ekonomi masih menjadi pertanyaan. Apakah provinsi dengan tingkat pendidikan lebih baik otomatis memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi? Apakah pengeluaran pemerintah yang besar selalu berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan data panel dari beberapa provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambar yang lebih jelas tentang hubungan antara tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif. Penjelasan data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel, yaitu kombinasi antara data cross-section dan data time series. Cross-section mencakup 5 provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, data time series mencakup periode 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2022. Dengan menggunakan data panel, penelitian ini dapat mengeksplorasi variasi antara provinsi sekaligus melihat perubahan dalam periode waktu tertentu. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyediakan informasi terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di masing-masing provinsi. Data ini diharapkan memberikan gambaran yang akurat dan dapat diandalkan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan persentase perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun di setiap provinsi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi meningkat dan memberikan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Variabel independen terdiri dari tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Tingkat pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah atau
angka partisipasi pendidikan di provinsi tersebut, yang merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah mencangkup alokasi anggaran untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua variabel independen ini dianalisis untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Penjelasan model regresi data panel. Dalam penelitian ini, kami menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi di Pulau Kalimantan selama periode 2018 sampai 2022. Data panel dipilih karena metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan variasi antar provinsi atau cross-section, sekaligus perubahan dalam kurun waktu tertentu, atau disebut dengan time series. Selain itu, data panel dapat meningkatkan efisiensi estimasi dengan menyediakan lebih banyak informasi dan mengurangi risiko bias. Kami mengadopsi 3 pendekatan utama dalam regresi data panel. Yang pertama, Pooled OLS atau Ordinary Least Squares. Model ini menggabungkan seluruh data tanpa membedakan perbedaan antar provinsi atau antar waktu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel bersifat homogen di semua provinsi dan sepanjang waktu. Meskipun sederhana, model ini tidak mempertimbangkan efek khusus dari masing-masing provinsi atau waktu tertentu. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FEM. Model ini digunakan untuk menangkap efek khusus yang tetap atau fix di masing-masing provinsi, seperti faktor geografis, budaya, atau kebijakan lokal yang tidak berubah sepanjang waktu. FEM efektif dalam mengontrol variabel yang tidak terukur tetapi tetap, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat untuk variabel independen. Yang ketiga, Random Effect Model atau REM. REM mengasumsikan bahwa efek khusus dari setiap provinsi bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Model ini lebih efisien daripada FEM jika asumsi tersebut terpenuhi, karena dapat mengakomodasi variabilitas antar provinsi dan antar waktu sekaligus. Langkah-langkah dalam menentukan hasil analisis antara lain, yang pertama, kami melakukan pengumpulan data. Data ini kami ambil dari BPS masing-masing provinsi, yaitu dari Provinsi Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Kemudian periodenya sendiri 2018 sampai 2022. Untuk tingkat pendidikan, kami di sini mengambil data tingkat pendidikan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan S1. Kemudian pengeluaran dalam triliun dan PDRB dalam triliun. Kemudian setelah itu bagian ini diganti namanya, ini X1. Oke, kemudian di sini X2 dan di sini Y. Baik, setelah itu setelah itu di sini X1, X2 dan Y-nya di blok, kemudian klik kanan, kemudian open, lalu klik as equation. Di sini untuk Y dan C-nya taruh di depan. Di sini jangan lupa di spasi. Kemudian pada panel optionnya pastikan untuk efek specification bagian cross sectionnya no one ya, seperti ini, none atau no one. Kemudian klik OK. Oke, setelah itu diganti nama. Di sini name. Yang pertama CHEM. Oke, setelah itu
lanjut ke data sini, blok X1, X2, dan Y, kemudian klik kanan, klik open, kemudian klik as equation. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, Y dan C-nya dipindah ke depan. Jangan lupa di sini di spasi. Kemudian klik panel option. Pada bagian cross section diubah ke fix. Lalu klik OK. Oke, geser ke sini, kemudian diganti nama menjadi FEM atau Fixed Effect Model. Nah, selanjutnya ke sini lagi, lakukan hal yang sama seperti tadi, X1, X2, dan Y-nya di blok, kemudian klik kanan, klik open, lalu klik as equation. Lalu Y dan C-nya dipindah ke depan sini. Oke, kemudian di sini di spasi. YC X1. Nah, pada panel option lakukan di sini cross sectionnya diubah ke random, kemudian klik OK. Nah, setelah itu ganti nama di sini menjadi RAM atau Random Effect Model, lalu klik OK. Setelah ini data CEM, FEM, dan RAM di copy ke Microsoft Word. Sebelum melakukan uji pada data di atas, kami telah mempersiapkan beberapa hipotesis utama. Yang pertama ialah H1, tingkat pendidikan X1 berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto, yaitu Y. Kemudian H0, tingkat pendidikan X1 tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto, PDRB, Y. Kemudian yang kedua, H2, yang dimana pengeluaran pemerintah X2 berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. H0, yang dimana pengeluaran pemerintah X2 tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto PDRB. Kemudian yang ketiga, H3, yang dimana tingkat pendidikan X1 dan pengeluaran pemerintah X2 secara simultan berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto. Kemudian H0-nya yang dimana tingkat pendidikan X1 dan pengeluaran pemerintah X2 secara simultan. Pada uji, setelah melakukan uji di atas, yaitu terdapat uji CEM, uji RAM, dan uji FEM, terdapat interpretasinya yaitu beberapa, yaitu koefisien, signifikansi, dan implikasi ekonomi. Model terbaik adalah Fixed Effect Model atau disingkat dengan FEM, yang dimana koefisien X1 tingkat pendidikan. Misalnya jika koefisiennya adalah 0,5, setiap peningkatan 1% tingkat pendidikan akan meningkatkan PDRB sebesar 0, triliun. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada koefisien X2, pengeluaran pemerintah, yang dimana misalnya jika koefisiennya adalah 1,2, setiap peningkatan 1 triliun, pengeluaran pemerintah akan meningkatkan PDRB sebesar 1,2 triliun. Ini menandakan bahwa investasi pemerintah memiliki dampak ekonomi yang besar. Kemudian pada adjusted R2, jika nilai adjusted R2 adalah 0,85, artinya 85% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah, sementara 15% dipengaruhi oleh faktor lain. Setelah itu, kesimpulan dari studi kasus. Dari hasil analisis ekonometrika diperoleh bahwa tingkat pendidikan S1 dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Tingkat pendidikan tinggi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong inovasi di sektor ekonomi.
Sementara itu, pengeluaran pemerintah yang terarah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, ditemukan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut dapat berbeda antar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap daerah untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan dampaknya. Dalam rekomendasi berdasarkan hasil analisis, yang pertama adalah penguatan investasi pendidikan, yang dimana pemerintah daerah perlu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, terutama di provinsi dengan presentasi lulusan S1 yang rendah, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yang dimana pengoptimalan pengeluaran pemerintah. Alokasi anggaran perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan BDRB. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang spesifik wilayah. Mengingat perbedaan pengaruh antar provinsi, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan pembangunan berbasis regional, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing daerah. Setelah itu keempat, yang dimana itu adalah monitoring dan evaluasi. Pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi dampak investasi pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.